sudah kalian ambil kemarin di sekolah. Nah, pada pembelajaran hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang memasukkan data ke dalam sel. Nah, pada materi ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang input data, yang kedua tentang mengurutkan data dengan toolbar, dan yang ketiga tentang mengatur lebar kolom. Simak baik-baik ya penjelasan Ustazah dalam video berikut ini. 1. Input data. Di dalam program Microsoft Excel ada 4 jenis data yang bisa dimasukkan, yaitu 1. Data teks. Data teks ini terdiri atas kumpulan huruf. Data teks dapat dimasukkan bilangan, namun harus didahului dengan tanda petik. Misalnya, tanda petik, kemudian kita tulis 45. Nah, maka ketika kita beri tanda petik terlebih dahulu, nilai yang dimasukkan tidak error. Nah, berikut adalah karakter yang dapat dimasukkan ke dalam sel Excel. Yang pertama ada huruf. Misalnya ada huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian angka yang meliputi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada simbol. Misalnya simbol tanda seru, simbol @ simbol pagar, dan seterusnya. 2. Data angka. Data angka yang dapat dimasukkan dalam sel Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan bulat. Misalnya bilangan 100, 200, dan seterusnya. Kemudian bilangan pecahan. Misalnya angka 0,25 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bilangan dengan notasi ilmiah. Contohnya yaitu angka 10.2e ditambah 3 yang artinya 0,2 dikali 103. Kemudian yang keempat ada bilangan negatif yang diawali dengan tanda minus, misalnya minus 4. 3. Data rumus. Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan biasanya diawali dengan tanda sama dengan. Contoh, 1 ditambah 3 dikurang 2. Kemudian kita tuliskan menjadi data rumus di sini, yaitu kita awali dengan tanda sama dengan. Kita tulis angka 1 ditambah 3 dikurangi 2. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita tekan enter. Maka diperoleh angka 2 dari penjumlahan angka 1 ditambah 3 dikurangi 2. 4. Fungsi. Fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan. Excel menyediakan banyak fungsi umum yang dapat digunakan agar cepat mendapatkan hasil perhitungan. Nah, pada submenu AutoSum ini terdapat beberapa fungsi yang dapat kita gunakan dalam perhitungan. Misalnya sum digunakan untuk melakukan penjumlahan secara cepat. Ingin tahu cara memasukkan data ke dalam Excel? Coba kalian simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu setelah kalian membuka program Microsoft Excel, kalian klik mouse di sel B2, kemudian kalian ketikkan kata bentuk, kemudian tekan enter. Kemudian kalian klik mouse di sel C2, ketikkan kata jumlah. Kemudian lanjutkan masukkan data di masing-masing sel. Misalnya kita masukkan data kotak sebanyak 4 dan seterusnya seperti ini. Nah, itulah tadi
cara memasukkan data ke dalam sel. Materi yang kedua yaitu mengurutkan data dengan toolbar. Cara ini hanya bisa dipakai untuk mengurutkan data yang kunci pengurutannya adalah data kolom terkiri dari pertama dari ring data. Nah, di sini Ustazah menggunakan Microsoft Excel 2019 sehingga langkah-langkahnya sedikit berbeda dengan yang ada di LKS halaman 30. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, sorot ring data yang akan diurutkan termasuk judul kolom. Kemudian pilih dan klik menu bar data. Kemudian klik sort. Nah, kemudian di layar terlihat kotak dialog sort. Kemudian kita klik sort by. Nah, kita akan mengurutkan nama siswa. Nah, setelah itu di pilihan order ini, nah A atau Z ini disebut dengan ascending yang digunakan apabila kita menginginkan hasil pengurutan secara menaik dari yang terkecil ke yang terbesar, dan Z to A disebut dengan descending yang digunakan apabila kita menginginkan hasil pengurutan secara menurun dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, pada contoh ini kita pilih A to Z atau ascending, kemudian kita klik OK. Nah, maka nama siswa akan terurut dari abjad yang terkecil. Di sini ada A sampai dengan yang terbesar Y, seperti itu. Ketiga, mengatur lebar kolom. Mengatur yang dimaksud dengan mengatur lebar kolom yaitu mengubah lebar kolom menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini Ustazah menggunakan Microsoft Excel 2019 sehingga caranya berbeda, sedikit berbeda dengan cara yang ada di LKS halaman 31. Langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengatur lebar kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih kolom yang akan diubah lebarnya. Nah, di sini kita pilih kolom nama siswa. Kemudian kita klik format. Nah, kemudian kita klik column width. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog yang terlihat seperti ini. Nah, ini kita ganti angkanya, misalnya kita ganti dengan angka 20, kemudian kita klik OK. Nah, maka kolom nama siswa ini akan berubah. Itulah tadi penjelasan materi mengenai memasukkan data ke dalam sel. Untuk melatih pemahaman kalian, jangan lupa kalian kerjakan tugas di lembar tugas yang kemarin sudah kalian ambil di sekolah. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa saling waktu ya. Demikian pembelajaran hari ini. Thanks for your attention. The last I say.